Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Robit Lamrilla, NIM 14210016. Saya akan menjelaskan tentang konsep harta dalam Islam. Pengertian harta dalam bahasa Arab yaitu mal, yang bermakna condong, cenderung, dan miring. Menurut ulama Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Harta terdapat dua unsur, yaitu harta yang dapat dikuasai dan dapat dipelihara dan dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Menurut pendapat jumhur ulama, selain ulama Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya. Secara umum, harta ialah segala sesuatu yang menyenangkan hati manusia, mempunyai nilai, dan manusia pelihara baik dalam bentuk materi maupun manfaatnya, serta bisa dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Selanjutnya, asal-usul harta atau cara sebab pemilikannya, yaitu ada pemilikan sempurna dan pemilikan tidak sempurna. Pemilikan sempurna dibagi menjadi 4 cara, yaitu dengan cara pengambilan atau penguasaan harta yang diperbolehkan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga, bahkan diperbolehkan dimanfaatkannya sendiri atau mau dijual belikan. Contoh seperti pasir, bebatuan di sungai, ikan di laut, dan sebagainya. Selanjutnya, dengan cara akad atau perjanjian, pemindahan milik al-uqud an akilah lil milikiyah. Hal ini menggambarkan bentuk melalui transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan lembaga hukum seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam. Selanjutnya, dengan cara penggantian atau al-khalafiyah, artinya menempati atau mengganti kedudukan pemilik harta. Contoh seperti menerima harta warisan dari yang mewarisinya. Terus selanjutnya, dengan cara pertambahan atau kelahiran. Hasil buah datang dari harta yang dimilikinya, baik datang secara alami atau hasil usahanya, seperti buah dari pohon yang dimilikinya dan sebagainya. Lalu pemilik tidak sempurna terbagi menjadi 4 cara. Ada ijarot, ini merupakan pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi atau sewa menyewa, seperti sewa rumah dan hotel dan yang lainnya. Terus pinjam meminjam, ini merupakan akad terhadap pemilik manfaat tanpa ganti rugi, seperti seseorang meminjam buku ke temannya. Terus wakaf merupakan akad pemilik manfaat terhadap kepentingan orang yang diberi wakaf, karena wakaf itu adalah menahan atau mencegah benda untuk dimiliki seseorang dan menyerahkan manfaat harta tersebut kepada yang dikehendaki pemberi wakaf. Selanjutnya ada wasiat, yaitu pemberian yang berlaku setelah yang berwasiat itu wafat. Jadi wasiat merupakan akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang lain tanpa ganti rugi yang berlaku setelah pemberi wasiat wafat. Selanjutnya ada pembagian harta secara umum. Ada mal mutakawwim, ialah harta yang dijangkau atau diperoleh insan dengan suatu upaya dan diperbolehkan oleh syara untuk memanfaatkannya. Terus yang kedua ada al-mal ghairu al-mutakawwim, ialah harta yang belum dijangkau atau dicapai dengan suatu usaha. Maksudnya harta tersebut belum sepenuhnya berada dalam genggaman kepemilikan insan. Yang ketiga mal misli, ialah harta yang jenisnya mudah didapatkan di pasaran atau secara persis tanpa adanya perbedaan atas format fisik dan bagian-bagiannya. Selanjutnya ada al-mal al-kimi, ialah harta yang jenisnya sulit didapatkan di pasaran atau bisa didapatkan
tapi jenisnya lain atau tidak persis kecuali dalam nilai harganya seperti domba, tanah, kayu, dan lain-lain. Selanjutnya ada mal istilaki, ialah sesuatu yang tak bisa diambil manfaat dan digunakan dan kegunaannya secara biasa, melainkan dengan menghabiskannya. Terus selanjutnya ada mal istimaili, al mal istihlaki, ialah suatu yang dimanfaatkan dengan memakai berulang-ulang kali dalam materi tetap berpelihara. Yang selanjutnya mal mangkul, ialah segala harta yang boleh diangkut atau dipindahkan dan dibawanya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya ada mal goiro mangkul atau ikor, ialah sebaliknya sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari suatu tempat ke tempat yang lain seperti tanah dan rumah. Selanjutnya ada al-mal ain dan mal dain. Al-mal ain ialah harta yang berformat benda seperti rumah, mobil, pakaian, dan lain-lain. Terbagi menjadi dua, yaitu ada harta ain zati kimah dan harta ain ghair zati kimah. Selanjutnya ada al-mal al-dain, ialah suatu yang berada dalam tanggung jawab. Terus selanjutnya ada mal mamluk, mal mubah, dan mal mahjur. 1. Mal makhluk ialah suatu yang masuk di bawah kepemilikan baik milik perorangan maupun milik badan hukum seperti pemerintah atau yayasan. Yang kedua, mal mubah ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, berarti air di mata air, binatang, buruan di darat, di laut, di pohon-pohon, di hutan, dan buah-buahannya. Yang ketiga, mal mahjur ialah sesuatu yang tidak boleh dipunyai sendiri dan memberikan kepada orang lain berdasarkan pembisa syar'i ahad akalannya benda tersebut berupa benda wakaf atau benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum. Terus selanjutnya ada malhas dan malam. Malhas ialah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Harta ini tidak bisa diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atau seizin pemiliknya. Yang kedua ada malam, ialah harta milik umum atau milik bersama. Semua orang boleh mengambil manfaat sesuai dengan ketepatan yang telah disepakati bersama oleh umum atau pengusaha. Selanjutnya ada fungsi harta dalam Islam. Yang pertama, salah satu bekal untuk beribadah. Terus yang kedua, salah satu penunjang kehidupan. Yang ketiga, salah satu media untuk menguji keimanan manusia. Yang keempat, meneruskan keberlangsungan hidup agar tidak meninggal generasi yang lemah. Yang selanjutnya, menyelaraskan kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya, bekal menuntut ilmu. Dan yang terakhir, mewujudkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang harmonis. Kedudukan dalam harta dalam Islam. Harta memiliki kedudukan yang amat krusial dalam kehidupan seluruh umat manusia. Harta adalah penunjang segala aspek kehidupan manusia termasuk memenuhi kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Dalam pandangan ekonomi Islam, harta yang kita miliki mengandung hak-hak orang lain yang bisa dikeluarkan dalam bentuk zakat, sedekah, dan infak. Selanjutnya ada perekonomian kapitalisme dan sosialisme. Sistem perekonomian kapitalisme berbentuk dari sifat laissez-faire. Mereka mengakui Tuhan tapi menolak adanya campur tangan Tuhan dan dalam kehidupan mereka. Dalam kasus ini adalah ekonomi. Ekonomi kapitalisme menganggap manusia memiliki hak mutlak atau atas alam semesta, kesejahteraan individu dengan cara apapun dan dalam jumlah sebanyak apapun. Terdapat perbedaan antara kapitalisme dan sosialisme. Dalam kapitalisme, individu berada di atas masyarakat terhadap kepemilikan hak ekonomi meskipun hak individu ini bertentangan dengan hak sosial. Dalam sistem sosialisme, sumber daya ekonomi adalah milik kolektif, masyarakat atau negara sehingga individu tidak berhak atasnya. Hak kewajiban tanggung jawab kepemilikan harta, ada hak milik pribadi yaitu atau al-milkiyah al-fardiyah. Selanjutnya ada hak milik bersama atau hak milik kelompok, atau selanjutnya ada hak milik negara.
Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.